Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung ya gimana caranya akar 12 ini kok bisa tiba-tiba berubah jadi 2 akar 3, atau akar 45 kenapa dia bisa berubah jadi 3 akar 5, atau akar 200 kenapa malah berubah jadi 10 akar 2. Nah, proses perubahan dari akar 12 menuju ke 2 akar 3, akar 45 menuju ke 3 akar 5, dan seterusnya ini dinamakan sebagai proses menyederhanakan bentuk akar. Ada yang masih bingung gimana cara menyederhanakan bentuk akar? Ya, welcome to my Maths Diary. Hari ini kita akan belajar menyederhanakan bentuk akar, yang mana keterampilan menyederhanakan bentuk akar ini bisa dibilang adalah salah satu fondasi ya dalam belajar matematika, dan akan kepake banget sampai nanti kalian kelas 12. Ada dua prinsip yang akan kita gunakan dalam menyederhanakan bentuk akar ini ya. Kita mulai dari prinsip yang pertama, bahwasanya akar dari A kuadrat itu nilainya adalah sama dengan A. Ya, jadi akar dari bilangan kuadrat sempurna itu adalah bilangan rasional ya. Jadi ini ibaratnya kita tinggal coret aja tanda akar sama kuadratnya ini. Jika kita hasilkan A. Contohnya misalnya akar 4. Nah, 4 itu kan dia bisa diubah jadi 2 kuadrat. Nah, sehingga nilai akarnya itu adalah sama dengan 2. Misalnya lagi akar 9. 9 itu kan bisa diubah jadi 3 kuadrat, sehingga nilai akarnya adalah sama dengan 3. Misalnya akar 16. 16 itu kan 4 kuadrat, sehingga nilai akarnya ini ibaratnya kayak dicoret gitu ya. Hasilnya adalah 4. Akar 25 berarti bisa diubah jadi akar 5 kuadrat, hasilnya adalah 5. Kemudian akar 64. 64 itu kan 8 kuadrat, sehingga nilai akarnya adalah 8. Akar 100. 100 itu adalah 10 kuadrat, jadi nilai akarnya adalah 10. Nah, prinsip pertama ini yang akan sangat berguna nanti ketika kita mau menyederhanakan bentuk akar. Lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu bahwasanya akar dari A kali B itu bisa dipecah jadi akar A kali akar B. Nah, contohnya misalnya akar 6. 6 itu kan bisa diubah jadi 2 kali 3 ya, sehingga dia bisa dipecah jadi akar 2 kali akar 3. Nah, inilah yang menjawab kenapa tadi akar 12 itu bisa berubah jadi 2 akar 3 ya. Nah, 12 itu kan dia bisa dipecah jadi 4 kali 3, sehingga ini bisa dipecah jadi akar 4 kali akar 3 berdasarkan prinsip ini ya. Kemudian kita tahu akar 4 itu karena 4 itu adalah bilangan kuadrat sempurna, yang mana 4 itu 2 kuadrat ya, maka nilai akarnya tadi adalah 2, sehingga ini bisa diubah jadi 2 kali akar 3, atau bisa ditulis sebagai 2 akar 3 seperti ini. Nah, lagi misalnya akar 18. Nah, 18 itu kan bisa kita ubah jadi 9 kali 2 ya. Kemudian ini bisa kita pecah jadi akar 9 kali akar 2. Akar 9 karena 9 ini adalah 3 kuadrat, sehingga nilai akarnya adalah 3 ya. Berarti ini bisa dipecah jadi 3 akar 2. Berarti ini hasilnya adalah 3 kali akar 2, atau bisa ditulis sebagai 3 akar 2. Lagi misalnya akar 45 ya tadi ya. Akar 45 itu tadi bisa berubah jadi 3 akar 5. Kenapa ya? 45 itu kan bisa diubah jadi 9 kali 5 ya. Bisa dipecah jadi akar 9 kali akar 5. Akar 9 tadi hasilnya adalah 3 ya, karena 9 itu 3 kuadrat. Akarnya berarti 3. Berarti ini hasilnya adalah 3 kali akar 5, atau bisa ditulis sebagai 3 akar 5. Nah, sampai di sini mulai ada gambaran ya gimana proses menyederhanakan bentuk akar itu, yaitu kita mengubah bilangan di dalam tanda akarnya ini menjadi perkalian dua bilangan, yang mana salah satunya itu adalah bilangan kuadrat sempurna, supaya nanti bisa diakar jadi bilangan rasional. Nah, kalau misalnya nggak bisa gimana? Misalnya dia nggak punya faktor bilangan kuadrat sempurna, ya udah berarti nggak usah kita sederhanain, kita biarin aja ya. Kayak misalnya tadi akar 6 itu kan dia nggak punya faktor yang merupakan bilangan kuadrat sempurna kecuali 1 ya. Kalau 1 kan nggak mengubah apapun ya, jadi ya udah dibiarin aja supaya tetap jadi akar 6. Dia sudah paling sederhana. Tetapi kalau dia itu masih mengandung faktor yang merupakan bilangan kuadrat sempurna ya, misalnya 4, 9, 16, 25 dan seterusnya, itu berarti itu dia masih bisa disederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini sudah paling sederhana. Artinya apa? Paling sederhana itu berarti yang di dalam tanda akar ini dia sudah tidak bisa
disederhanakan lagi. Dalam artian dia sudah tidak memiliki faktor yang merupakan bilangan kuadrat sempurna. Oke, biar lebih jelas, contoh lagi ya, misalnya akar 200 tadi. Kenapa 200 tadi bisa berubah jadi 10 akar 2 ya? Nah, karena 200 itu bisa dinyatakan sebagai 100 kali 2, yang mana 100 itu adalah 10 kuadrat ya. Jadi bisa dipecah jadi seperti ini. Akar 100 kali akar 2, itu karena 100 adalah 10 kuadrat, akarnya adalah 10. Berarti sama dengan 10 kali akar 2, bisa ditulis jadi 10 akar 2. Nah, kalau angkanya besar kayak gini gimana? Ya tenang aja, tinggal kita ubah secara bertahap. Akar 2700 itu kan bisa diubah jadi 100 kali 27 ya. Nah, selanjutnya kita lihat 27-nya ini, apakah dia masih memiliki faktor yang merupakan bilangan kuadrat sempurna? Ya, 27 itu kan 9 kali 3 ya. Sehingga ini masih bisa kita ubah jadi seperti ini. Kita pecah lagi 27-nya ya jadi 9 kali 3. Jadi hasilnya ini jadi 100 kali 9 kali 3. Sehingga ini bisa kita pecah jadi perkalian seperti ini. Jadi akar 100 kali akar 9 kali akar 3. Akar 100 karena 100 itu adalah 10 kuadrat, hasilnya adalah 10 ya. Kemudian akar 9 itu karena 9 adalah 3 kuadrat, maka akarnya adalah 3. Kemudian kita kalikan dengan akar 3. Jadi hasilnya adalah 10 kali 3 kali akar 3, yaitu 30 akar 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau angkanya besar itu kalian bisa mengerjakannya secara bertahap seperti ini. Misalnya kalian nggak kepikiran 100 ya, kalian kepikirannya 9 dulu juga boleh. Misalnya bisa diubah jadi 9 kali 300, baru nanti lanjut lagi berapa gitu ya. Jadi nggak harus urutannya seperti ini, bisa dibulak-balik urutannya ya. Nah, contoh lagi misalnya akar 2880. Nah, kalian bisa coba misalnya 2880 itu bisa diubah jadi 4 kali berapa ya. Atau ini kelihatan ya, 144 kali 2 kan 288. Nah, bisa kita ubah jadi seperti ini, 144 kali 20. Kita tahu 144 itu kan 12 kuadrat. Kemudian 20-nya ini masih bisa diubah lagi ya jadi 4 kali 5. Sehingga ini bisa dipecah jadi akar 144 kali akar 4 kali akar 5. Yang mana akar 144 itu adalah 12, kemudian akar 4 itu 2 kali akar 5. Hasilnya adalah 24 akar 5. Oke, satu contoh lagi ya. Misalnya akar 1350. Nah, mungkin kalian bisa memulai dari ini ya, karena 1350 itu kan pasti habis dibagi 25 ya. Jadi bisa kalian cek pakai Progapet ya. Hasilnya ternyata 1350 itu adalah 25 kali 54. Kemudian 54 itu kan masih bisa diubah jadi 9 kali 6. Nah, sehingga ini bisa dipecah jadi akar 25 kali akar 9 kali akar 6. Hasilnya berarti adalah 5 kali 3 kali akar 6, yaitu 15 akar 6. Gimana? Sudah lumayan ada gambaran ya, kenapa tadi akar 12 bisa berubah jadi 2 akar 3, akar 200 bisa jadi 10 akar 2. Ya ini, pakai prinsip-prinsip ini ya. Nah, untuk ngecek ke pemahaman kalian apakah kalian sudah paham atau belum ya, kalian bisa mencoba mengerjakan soal ini. Coba kalian sederhanakan bentuk akar ini ya. Nanti kalian bisa menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.